Renungan Harian Philadelphia, Selasa 22 November 2022, dengan judul Tubuh adalah rumah Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Bacaan harian 1 Korintus pasal 1 sampai pasal 3. Melalui firman ini, Rasul Paulus sungguh mengingatkan orang-orang jemaat Korintus dalam pertanyaannya, dan sekaligus mengingatkan bahwa tubuh mereka adalah rumah Tuhan dan Roh Kudus diam di dalam hati dan batin mereka. Dalam KBBI dinyatakan bahwa bait Allah adalah rumah, sedangkan rumah berarti bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Ayat ini menunjukkan bahwa tubuh kita juga adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan berkenan diam di dalamnya. Salam 1 Korintus 3 ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Firman ini menegaskan jika ada seorang yang akan membinasakan rumah Tuhan, maka Tuhan akan membinasakannya. Hati dan tubuh kita adalah rumah Tuhan yang diciptakannya sendiri. Hati dan tubuh kita adalah rumah Tuhan yang dijadikan dari tiada menjadi ada melalui firman-Nya sejak awal mula, yaitu pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Tubuh, hati, dan batin kita adalah rumah Tuhan yang diciptakannya untuk memuliakan nama-Nya karena iman kepada Tuhan Yesus. Maka hati dan tubuh kita bukanlah milik kita, melainkan milik Kristus. Oleh karena itu, jauhkanlah hati, jiwa, dan tubuh kita sebagai rumah Tuhan dari kejahatan. Jauhkanlah hati dan tubuh dari segala pikiran jahat, foya-foya, mabuk-mabukan, marah, dengki, dan iri hati. Musnahkanlah perbantahan, pertengkaran, pembunuhan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, hujat, kesombongan, kebodohan, dan kebebalan dari tubuh, hati, dan batin kita. Dari kasih karunia Tuhan, hati kita dipenuhi kasih sejati, kasih ilahi, kasih agape, kasih Tuhan. Oleh karena Roh Kudus yang berasal dari Tuhan dan diam di dalam hati kita, maka kita mampu bertahan dan menjalani kehidupan kita sampai saat ini. Karenanya, berikanlah buah Roh yang menyenangkan hati Tuhan. Berikanlah buah Roh yang bercirikan kasih Tuhan dalam surat Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Sebagai orang percaya, kita akan selalu bersukacita karena selalu membuka hati dan jiwa menjadi rumah Tuhan yang diciptakannya sendiri sejak semula. Refleksi. Ingatlah, hati dan tubuh kita adalah ciptaan Tuhan dan karya-Nya. Hati dan tubuh kita adalah milik Tuhan. Bahkan hidup kita ini pun karena perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan berkenan diam di dalam hati orang percaya, dan Roh Kudus diam di dalam hati dan batinnya. Power statement. Tubuh kita adalah bait Allah. Kristus sudah bayar kita lunas dengan darah-Nya, dan kita menjadi milik-Nya. Dia tinggal di dalam kita, maka kita sepatutnya menjaga kekudusan tubuh kita, memuliakan Tuhan lewat tubuh kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hanya perkenan-Mu saja kami bisa menjadi bait-Mu. Kami mau hidup kudus di hadapan-Mu, dan kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami untuk dapat layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.